membedakan mana pasien yang benar-benar menderita gangguan jiwa dan mana yang enggak. Ini salah satunya adalah si Rosenhan sendiri. Halo Ces, balik lagi di channel Ngompas, channel yang ngomongin apa saja yang berbau-bau investigasi, kriminal, inspirasi, biografi, dan sejenisnya lah ya. Dan di video kali ini saya bakal bawain sebuah kisah yang sangat-sangat menarik, di mana ini adalah tentang sebuah penelitian yang dilakukan dengan metode yang cukup gila dan dilakukan di rumah sakit jiwa, ya tempat di mana orang-orang sakit jiwa atau orang gila tentunya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai habis. Dan sebelum itu, sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian bisa dapat video terupdate dari channel ini. Oke, kita akan bahas kasus ini selengkapnya, tapi seperti biasa sebelum itu mari kita simak intronya dulu, Ces. Iya, David Rosenhan ini lahir 22 November 1929 di New Jersey, Amerika Serikat. Rosenhan ini adalah orang di balik eksperimen Rosenhan, sebuah eksperimen yang cukup gila dan dianggap tidak beretika waktu itu karena dinilai menentang keakuratan dari sebuah diagnosa. Nah, eksperimen Rosenhan sendiri ini dilakukan pada 1973, yaitu pada saat Rosenhan berusia 44 tahun berarti ya. Dan eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui apakah psikiater dia dapat membedakan mana pasien yang benar-benar menderita gangguan jiwa dan mana yang enggak gitu ya. Ini karena emang saat itu ada sebuah metode yang sudah sangat dipercaya, yaitu pasien pada mulanya akan memperlihatkan gejala-gejala, kemudian gejala tersebut dapat dikategorikan nih, sehingga bisa dibedakan mana orang yang benar-benar waras dan mana orang yang sakit jiwa nih, Ces. Dan metode ini mulai dipertanyakan keakuratannya ya. Jadi dipertanyakan keakuratannya waktu itu karena diagnosa dibuat berdasarkan pemikiran dari si psikiater, bukan berdasarkan karakteristik yang valid dari si pasien. Eksperimen ini sendiri terdiri dari dua bagian, di mana pada bagian pertama ada 8 orang ya, orang waras gitu ya, yang masuk ke sebuah rumah sakit jiwa untuk menjadi pasien palsu dan berpura-pura mengaku mendengar suara-suara aneh gitu di kepalanya gitu ya, sehingga biar benar-benar dinyatakan sebagai orang sakit jiwa. Para pasien palsu ini ya merupakan orang-orang biasa ya, yang profesinya juga beda-beda, antara lain ada yang sebagai mahasiswa psikolog, kemudian ada seorang psikolog, dokter anak, psikiater, pelukis, bahkan ada seorang ibu rumah tangga. Dan di antara para pasien palsu tersebut ya, 3 di antaranya adalah wanita dan 5 lainnya adalah laki-laki. Dan yang menarik, dari ketiga laki-laki ini salah satunya adalah si Rosenhan sendiri sebagai peneliti gitu ya. Dan ketika ditanya oleh perwakilan dari rumah sakit, mereka tentu menggunakan nama samaran dan tentunya juga mengaku profesinya berbeda dengan profesi aslinya tadi. Kemudian setelah berhasil masuk ke rumah sakit, mereka kemudian berperilaku normal lagi ya, kembali seperti semula, menjadi ya memang aslinya normal gitu ya, dan mengaku tidak lagi mendengar suara-suara aneh sebagaimana yang pertama kali mereka datang. Kemudian mereka melakukan observasi terhadap keadaan di rumah sakit dan menunggu untuk dipulangkan, karena memang faktanya mereka nggak sakit jiwa atau nggak gila ya, cuma berpura-pura sakit jiwa aja. Tapi ya, para pasien palsu tersebut malah tetap dirawat, dan semua pasien palsu tadi dianggap tidak waras atau gila oleh para staf di rumah sakit. Bahkan ada nih satu dari mereka yang didiagnosa mengalami skizofrenia, yaitu gangguan jiwa akut, di mana yang
bersangkutan mengalami halusinasi, bahkan mengalami gangguan daya pikir dan gangguan bicara, ya, gangguan ngomong gitu. Kemudian para pasien palsu ini akhirnya harus berada di rumah sakit nih. Ada yang 7 hari, ada yang 52 hari bahkan ya. Tapi kalau di rata-rata yang mereka berada di rumah sakit tersebut sekitar 19 hari. Kemudian walaupun para staf ini nggak bisa membedakan mereka, tapi justru ada 35 nih dari 118 pasien yang benar-benar sakit jiwa di rumah sakit tersebut, justru mereka malah curiga kalau mereka ini adalah pasien palsu gitu. Dan di bagian yang kedua, eksperimen ini melibatkan sebuah rumah sakit terkenal yang mereka menentang eksperimen Rosenhan dan mencoba mengirim pasien palsu ke rumah sakit mereka, ya, yang akan mereka deteksi apakah yang bersangkutan ini memang benar-benar pasien palsu atau bukan. Dan Rosenhan menerima tantangan ini dan mengatakan, oke, dalam jangka waktu 3 bulan ya, akan ada 1 atau lebih pasien palsu yang akan datang ke rumah sakit tersebut. Dan staf rumah sakit harus mendeteksi atau menilai setiap pasien yang baru masuk tadi apakah dia benar-benar orang gila atau orang waras gitu. Kemudian dalam 3 bulan tersebut dari 193 pasien yang dirawat ya, itu staf rumah sakit ternyata mengidentifikasi ada 40 pasien yang potensial sebagai pasien palsu ya, diduga kuat menjadi pasien palsu. Kemudian 42 lainnya betul-betul dianggap sebagai pasien palsu. Dan secara rata-rata gitu ya, sekitar 10% dari pasien yang datang tiap harinya itu dianggap sebagai pasien palsu selama rentang 3 bulan tadi. Padahal ini yang menarik, selama eksperimen kedua ini Rosenhan nggak pernah sekalipun dia mengirim pasien palsu ke rumah sakit tersebut. Semua orang yang dicurigai sebagai pasien palsu adalah benar-benar ya orang gila yang datang ke rumah sakit itu, orang sakit jiwa. Nggak ada yang benar-benar palsu yang dikirim oleh si Rosenhan tadi. Kemudian akhirnya Rosenhan menyimpulkan bahwa psikiater ya nggak bisa nggak bisa benar-benar membedakan mana orang yang waras dan mana orang yang sakit jiwa. Akhirnya dia berkesimpulan bahwa kalau bagian pertama dari eksperimen ini menunjukkan kegagalan dalam mendeteksi kewarasan seseorang, sedangkan bagian kedua dari eksperimen ini dia menunjukkan kegagalan dalam mendeteksi kesakitjiwaan gitu. Ya, oke Ces, itu tadi kisah ya, video tentang percobaan yang cukup gila ya untuk mengungkap metode yang selama ini udah dianggap benar gitu ya dalam menentukan apakah seseorang benar-benar sakit jiwa atau enggak gitu. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan berikan komen gitu ya. Mungkin kalian punya tambahan cerita atau ada yang terdistorsi. Silahkan juga like, share, dan tentunya subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.